Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefriana Rosahienza Putri dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 7C. Di sini saya akan membuat tugas berupa video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pemasaran internasional. Di sini saya akan membahas mengenai perjanjian perdagangan global. Untuk poin yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai pengertian perjanjian perdagangan global. Perjanjian perdagangan global merupakan kesepakatan resmi yang dibuat oleh dua negara atau lebih untuk mengatur aktivitas perdagangan internasional, khususnya kegiatan ekspor dan impor barang maupun jasa. Perjanjian ini bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang teratur dan saling menguntungkan antar negara. Dalam perjanjian ini diatur berbagai hal penting seperti penetapan tarif dan biaya masuk, pengurangan hambatan perdagangan, serta standar mutu dan keamanan produk, serta mekanisme pembayaran dan penyelesaian sengketa. Aturan-aturan tersebut dibuat agar perdagangan internasional dapat berjalan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, perjanjian perdagangan global berfungsi untuk membuka akses pasar internasional, serta memperlancar arus barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perdagangan dunia. Pemerintah memiliki peran penting dalam perjanjian ini, terutama dalam mengawasi pelaksanaannya dan melindungi kepentingan ekonomi nasional. Perdagangan internasional memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari perdagangan dalam negeri. Yang pertama, pelaku perdagangan yang berasal dari negara yang berbeda umumnya tidak bertemu secara langsung, sehingga transaksi dilakukan melalui perantara atau media komunikasi. Yang kedua, perdagangan internasional menggunakan mata uang internasional seperti dolar Amerika untuk mempermudah pembayaran antar negara. Selain itu, harga barang biasanya mengikuti standar atau kesepakatan internasional. Perdagangan internasional juga sangat melibatkan peran pemerintah, terutama dalam hal perizinan, pengawasan, serta kebijakan perdagangan. Bahasa yang digunakan dalam transaksi umumnya adalah bahasa internasional, terutama bahasa Inggris. Yang terakhir, hasil dari perdagangan internasional, khususnya ekspor, menjadi sumber devisa penting bagi negara dan apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya mengacu pada ketentuan atau hukum internasional yang telah disepakati bersama. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perjanjian perdagangan global. Perjanjian perdagangan global terjadi karena adanya berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kemajuan teknologi informasi dan transportasi, mempermudah komunikasi serta pengiriman barang antar negara, sehingga perdagangan lintas batas dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Selain itu, perbedaan sumber daya alam dan kemampuan produksi membuat setiap negara tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, sehingga muncul saling ketergantungan antar negara. Kebijakan liberasi ekonomi juga mendorong terbentuknya perjanjian perdagangan global dengan cara mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota. Di sisi lain, keunggulan kooperatif mendorong negara untuk fokus memproduksi barang yang paling efisien dan menukarnya dengan produk dari negara lain. Faktor kebutuhan devisa turut memperkuat kerjasama perdagangan karena ekspor menjadi sumber utama pemasukan negara. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, perjanjian perdagangan global menjadi sarana penting untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan menjaga stabilitas ekonomi internasional. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai poin manfaat perjanjian perdagangan global. Perdagangan global memberikan manfaat bagi suatu negara. Salah satu manfaat utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor yang menghasilkan devisa dan memperkuat pendapatan nasional. Aktivitas perdagangan yang meningkat juga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor seperti industri, transportasi, dan jasa pendukung lainnya. Selain itu, perdagangan global juga memperluas pasar bagi produk dalam negeri dan memberikan lebih banyak pilihan barang bagi konsumen. Negara juga memperoleh manfaat berupa transfer teknologi dan inovasi dari negara lain, dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Impor barang juga membantu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menstabilkan harga pasar, sehingga dapat mengurangi resiko kelangkaan dan inflasi. Secara keseluruhan, perdagangan global berperan penting dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi suatu negara.
Untuk poin penjelasan yang terakhir yaitu mengenai hubungan perjanjian perdagangan global dan pemasaran internasional. Perdagangan global dan pemasaran internasional memiliki hubungan yang saling melengkapi. Perdagangan global berperan membuka akses dan peluang pasar antar negara melalui perjanjian dan kebijakan perdagangan. Sedangkan pemasaran internasional berfungsi sebagai strategi untuk memanfaatkan peluang tersebut agar produk dapat diterima oleh konsumen di pasar global. Melalui pemasaran internasional, perusahaan dapat menyesuaikan produk, harga, promosi, dan distribusi sesuai dengan karakteristik budaya, regulasi, serta preferensi konsumen di negara tujuan. Tanpa strategi pemasaran internasional yang tepat, peluang yang tercipta di perdagangan global tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan perdagangan global sangat tergantung pada kemampuan perusahaan dalam menerapkan pemasaran internasional yang adaptif dan kompetitif. Berdasarkan dari beberapa penjelasan mulai dari pengertian, faktor, manfaat, dan hubungan, perjanjian perdagangan global merupakan wujud kerjasama antar negara yang mencakup ekspor dan impor, didorong oleh perbedaan sumber daya, teknologi, dan kebutuhan. Faktor-faktor seperti revolusi informasi, transportasi, interdependensi, liberasi, ekonomi, dan keunggulan kooperatif serta kebutuhan devisa menjadi landasan utama terbentuknya perjanjian ini. Manfaatnya meliputi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan efisiensi industri, peluasan pilihan konsumen, serta transfer teknologi dan inovasi. Hubungan dengan pemasaran internasional sangat erat karena perdagangan global membuka peluang pasar lebih luas, sementara pemasaran internasional menjadi strategi untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan serta budaya tiap negara. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk memiliki strategi pemasaran internasional yang adaptif dan kompetitif di era globalisasi. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.